Cek cek cek. Halo teman-teman, kita akan bahas One Piece. Kenapa bendera bajak laut One Piece melambangkan perlawanan? Ayo kan. Aku dulu. Aku dulu. Jadi ada satu arc namanya arc Water Seven ya. Jadi di Water Seven ini ada ketika Robin diculik sama pemerintah dunia. Waktu itu Robin baru bergabung sama kru bajak laut Mugiwara. Nah, benderanya yang ini benderanya Mugiwara. Nah, Robin ini diculik karena Robin ini salah satu yang bisa baca dokumen penting abad itu. Iya, serat Poneglyph. Bisa membaca Poneglyph. Makanya Poneglyph ini suatu yang sangat dirahasiakan oleh pemerintah dunia di dunia One Piece. Robin bisa baca dan Robin salah satu dari kru Mugiwara. Jadi waktu Robin diculik Mugiwara gak terima karena Mugiwara ini kan erat sama persaudaraan ya guys. Erat sama persaudaraan. Terus Luffy nih sebagai pemimpinnya, sebagai kapten Mugiwara ini itu nembak nyuruh Usopp buat ngetapel pakai ada ketapel yang api-api gitu. Bendera pemerintah dunia ditembak sama Usopp dan dibakar. Terus itu jadi salah satu momen ikonik di mana kru bajak laut Mugiwara menantang pemerintah dunia di dunia One Piece. Makanya kenapa sekarang bendera Mugiwara ini bajak laut jadi simbol perlawanan kayak gitu. Ya gitu mas. Oke, ke Asoy. Solid. Zik, untuk simbol ini perlawanan di Indonesia gimana? Di kehidupan sehari-hari. Kayak apakah perlawanan itu perlu? Karena bendera pemerintah world government itu diidentikan dengan kekuatan absolut tertinggi ya. Jadi apapun keputusannya itu udah paling solid ya, harus ditaati. Tapi kemudian ketika itu disalahgunakan dan akhirnya masyarakat itu muak, mereka mencari semiotika nih, ibarat ilmunya itu namanya semiotika, buat mewakili perlawanan mereka terhadap kebijakan yang mungkin kurang cocok dengan keinginan mereka, aspirasi mereka. Jadi menjurusnya ke One Piece ini karena hanya satu-satunya mungkin pirate sih yang digambarkan pada waktu itu, bajak laut yang berani membakar bendera pemerintah. Jadi mereka menggunakan Straw Hat Pirates, bendera bajak lautnya Luffy si topi jerami ini untuk jadi suatu pergerakan nih di Indonesia. Gitu. Gak mau kata-kata mau loh. Sing Semiotika. semiotika. Ah, jelas loh. Semiotika itu apa? Aku gak ngerti. Gak ngerti kan? Iya pak sedikit-sedikit. Apa semiotika? Gak paham aku. Oke. Simpelnya itu semiotika itu adalah makna yang itu dari simbol-simbol. Jadi ketika ada simbol dan di situ ada pesan yang tersirat, sekali orang lihat itu udah image-nya tuh langsung nangkap, itu namanya semiotika. Simpelnya tuh gitu. Semiotika. Bahasa teman kita agak tinggi. Angkat tinggi. Setara Ferry Irvandi, Jo. Anjing. Kelas pertanyaan. Apakah penonton Indonesia menyadari bahwa One Piece adalah One Piece secara simbolik mempromosikan perlawanan terhadap otoritas yang sewenang-wenangan? Bagaimana itu dipersepsikan oleh pemerintah kita jika diterapkan dalam diskursus lokal? Angel kan? Diskursus lokal. Tak yang simpel aja. Angel gitu, bundeng iki. Kontol. Dipateni sih. Oh, lanjut wae, engko tak cut wae. Aduh, gogrok tuh. Wah ini. Nah, ini Tanda-tanda tanda kita nggak boleh itu, nggak melawan pemerintah. bendera kita. Tak nonton lampu dikit. Susah, boy. Gue iro korek apa kan? Satu raket mau. Iya.
Enggak, Cahaya sahabat, cahaya sahabat. Wah, anjing cahaya sahabat, Cuk. iku sing keloro gak apa sing keloro wis. Apa? Sing keloro wis. Simbol bajak laut di One Piece tandanya jahat atau tanda melawan pemerintah yang korup. Ya. Ini tolong dibetulin dulu ya, Pak. Apa gimana ini benderanya? Lanjut. Oh. Jadi simbol di One Piece itu ini bukan simbol One Piece, ini simbol kru Mugiwara kan ya. Jadi kalau kru Mugiwara ini keadilannya bukan ikut keadilan pemerintah dunia. Jadi kru Mugiwara punya keadilan sendiri, gitu. Punya persepsi keadilan sendiri. Jadi kalau kita ngelihat jalan cerita One Piece, setiap pulau yang ditempati yang didatangi oleh kru Mugiwara ini pasti tertindas dan Mugiwara ini jadi pahlawan ya. Jadi pahlawan di setiap masing-masing pulau yang dilewati itu. Jadi ini bukan simbol orang jahat tapi simbol orang baik yang sedang ingin menolong gitu. Gitu sih kalau kataku. Kang Gusika. Simbol bajak laut di Indonesia itu gimana nih? Maksudnya apa ya? Perlawanan di setiap itu diri kita, kayak perlawanan terhadap pemerintah yang korup, terhadap bos yang korup, terhadap organisasi yang korup atau gitulah, yang intinya nggak sesuai dengan kamu. Jadi pemerintah ini kan identiknya kekuatan yang absolut tadi ya. Nah, tapi ketika itu dicampuri dengan kepentingan beberapa golongan yang ingin menduduki kekuasaan, pengen menguasai sumber daya ataupun kekuasaan yang itu dimana menguntungkan golongannya dia sendiri. Nah, disitulah yang harusnya itu keputusan mencakup orang banyak, jadi malah diuntungkan beberapa orang aja. Nah, dari situ kan masyarakat mungkin gak setuju, dan karena adaptasinya itu ke One Piece, karena orang-orang sekarang ya Gen Z ya terutama itu lebih kenalnya ya, wah paling rebel ini One Piece gitu, karena udah dikenal dari 1999 ya Mas ya. Nah, 1999. Nah, dari Indosiar RCTI itu udah ada coy. Itu udah tertanam secara tidak langsung itu. Ketika ingin kebebasan, ketika pengen menyuarakan aspirasi itu langsung terwakili lewat bendera One Piece tadi. Gitu kalau saya. Jadi makanya bendera itu dipakai sekarang. Iya, aku mau nambah aja. Jadi Indonesia kan mulai dulu identik dengan negara Konoha kan. Negara Konoha mungkin karena pemimpinnya punya latar belakang yang mirip-mirip dengan Hokage Konoha kan. Tapi kalau dari segi kultur ya, culture pemerintahan gitu ya. Jadi negara Indonesia ini lebih mirip sama dunia One Piece kok. Lebih mirip. Wah, lebih mirip sama dunia One Piece dari segi pemerintah yang mengatur, terus ada rakyat yang tertindas, dan pemerintah punya kekuasaan yang absolut di Indonesia, meskipun ada hukum tapi hukum tidak berjalan dengan baik gitu kan. Jadi lebih One Piece bisa menjadi satu simbol yang kuat dan bisa melekat di Indonesia gitu. Apalagi kebanyakan yang demo yang ngangkat bendera One Piece kan generasi yang Gen Z milenial yang kecilnya itu udah diasup sama anime One Piece gitu kan. Jadi emang One Piece udah melekat mulai kecil sampai sekarang, dan itu udah jadi pemikiran sendiri buat orang-orang yang udah ngupload. Meskipun Wapres kita dulu pernah waktu pakai pin One Piece, tapi kok sekarang jadi pembelot ya Wapres kita. Tapi Wapres kita gak sembarang ya Mas Diki ya. Idealismenya kalah dengan perutnya. Oke. Tapi lucu sih Wapres kita. Maksudnya seenggaknya kan dia bikin statement gitu pas situasi kayak gini. Tapi gak berani dia, kalah kekuatan ya. Pertanyaan ketiga, anjing opo iki? Kalau bendera topi jerami dibawa ke acara cosplay, apakah dituduh makar gak? Wah.
Ya, tentu tidak ya. Kalau udah zaman dulu belum tentu tidak kan, pasti tidak karena One Piece cuma dianggap sebagai hiburan. Tapi kalau sekarang karena bendera One Piece sudah sebagai simbol perlawanan, mungkin bukan makar tapi eh, gerakan yang harus didukung mungkin ya, bukan makar ya. Kalau makar itu kan Kesannya lebih jahat banget kan. iya lebih kayak kudeta reformasi gitu kan. Betul ya, saya ngomong sih One Piece loh. Bayangin loh, kenapa wibu-wibu dituduh makar itu aneh, Cuk. Iya aneh banget Aneh ya, Bas. banget, Cuk. Kok Gitu, ini loh dituduh wibu kan aneh kan? Aneh kan? Walaupun mereka itu nge-freak tapi nggak sampai segitunya, nggak sampai pengen menggulingkan atau membuat pergerakan separatis itu Enggak. belum sampai itu, belum sampai itu. Enggak bakal bawa senjata, enggak bakal kan? Iya enggak bakal. Apa nih? Yes. Sak mlaku nih, Bro. Closing statement. Wes closing gae. Statement. Padahal udah Pertanyaan. pendahuluan bendera ini maksudnya apa? Pertanyaan. Oke. Kita tanya AI dulu, Bro, ini hasilnya, Bro. Kalau di One Piece bendera bajak laut tanda yang merdeka, tapi di sini malah dianggap bahaya. Jadi sebenarnya yang bajak laut siapa? Bendera bajak laut itu kalau di One Piece menurut pemerintah dunia juga bahaya. Bukan merdeka bagi para bajak laut sendiri. Iya. Aman. Ya emang gitu persepsi Luffy ketika mau terjun ke lautan. Dia ingin jadi orang yang bebas, gak punya sesuatu yang diatur-atur. Dia pengen mewujudkan semua. Ada satu perkataan Luffy yang sangat asik gitu. Aku gak pengen jadi pahlawan karena aku kalau pengen jadi pahlawan aku harus bagikan makananku ke semua orang. Daging. Aku pengen jadi bajak laut biar aku bisa menikmati semua dengan teman-temanku sendiri. Nah masalahnya teman-temannya Luffy semua pulau itu teman-temannya Luffy. Jadi Dia harus berbagi makanan itu. iya semua orang agak paradoks tapi keren juga. Sama nih, ada teman kita yang katanya mau merdeka. Merdeka. Mau merdeka ya. Ayo Zik. Kata-katanya Zik sebelum merdeka. Uro. Saya mau nambah sih. Kalau katanya kebebasan itu malah dianggapnya itu kejahatan, terus kita sebagai negara demokrasi itu malah dikekang itu bukankah suatu kejahatan juga begitu. Kebebasan itu kan yang diperjuangkan di sini adalah kebebasan aspirasi ya, berpendapat. Nah, dan itu juga untuk kepentingan orang banyak yang harusnya pajak dan semua regulasi lah yang dibikin pemerintah itu harusnya juga kembali untuk kesejahteraan rakyat, tapi malah memapras yang di bawah tapi menguntungkan yang di atas begitu. Nah itulah yang ditentang dan itu menurut saya sih itu sangat demokratis ketika kita menyuarakan gitu. Ya itu hak kita coy. Pusing kan. Emang teman kita biasanya agak tinggi ya. Tinggi tuh. Harus kayak tek-tekannya Rocky Gerung. Dari Irwandi. Terus Dia kelas 5 SD baca Madilog. Madilog dia anjing. Kelas deh. Filsafat kiri, ayat kiri. Ah itu bacaan semua cuy. Oke, sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4K